Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Jakarta pada Rabu 5 Maret 2025. Kedatangan pengacara Hasto ini terkait dengan kabar pelimpahan perkara yang memasuki tahap 2 pada Kamis 6 Maret esok. Pengacara Hasto, Roni Talapesi, mengatakan kabar tersebut diterima pihaknya melalui pesan WhatsApp dari bagian informasi KPK. Adapun tahap 2 pelimpahan artinya penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik pada Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Tahap ini dilakukan setelah penyidik menyatakan berkas perkara lengkap atau P21. Menurut Roni, saat ini tim kuasa hukum tengah mengajukan 3 ahli hukum sebagai saksi meringankan bagi Hasto. Adapun 3 ahli hukum tersebut berasal dari Universitas Negeri Surabaya atau UNESA, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atau PNVJ, dan Universitas Islam Indonesia. Mereka nantinya akan menjelaskan pada penyidik KPK soal hasil eksaminasi yang dilakukan Universitas Wahid Hasyim pada 3 hingga 4 Februari 2025 sesuai keahlian mereka. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dihubungi terpisah mengatakan pihaknya belum dapat informasi soal tahap 2 perkara Hasto. Tessa berujar ia akan bertanya pada penyidik yang menangani kasus Hasto lebih dulu. Sebagai informasi, Hasto menjadi tersangka untuk 2 perkara yakni kasus suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI dan perintangan penyidikan. Ia diduga ikut menyuap ex-anggota KPU RI Wahyu Setiawan agar ex-caleg PDIP Harun Masiku bisa jadi anggota DPR melalui proses PAW. Saat ini, Hasto telah ditahan di rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih sejak Kamis 20 Februari. Di sisi lain, Hasto telah melayangkan gugatan pra-peradilan jilid 2 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Teman-teman media, terima kasih bahwa kami tadi siang mendapatkan WA dari bagian informasi KPK yang menyampaikan bahwa besok hari Kamis akan ada tahap 2 untuk klien kami Mas Hasto Kristianto. Ini yang perlu kami sampaikan bahwa sebelumnya kemarin kami sudah mengajukan permohonan untuk diperiksanya saksi yang meringankan. Kami menghadirkan ahli yang meringankan sesuai dengan pasal 65 KUHP, yaitu tersangka berhak untuk menghadirkan saksi adi charge. Nah, karena mendapatkan informasi tersebut, maka kami mengajukan surat protes keras terhadap kesewenang-wenangan KPK yang kami menilai bahwa KPK tidak punya komitmen terhadap KUHP maupun undang-undang KPK itu sendiri, yaitu penghormatan terhadap penegakan hukum yang berkeadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hari ini kami masukkan surat, teman-teman, bahwa perlu diketahui bahwa hak tersangka itu dilindungi oleh undang-undang, oleh KUHP. Kami mengajukan saksi adi charge, tetapi hari ini kami mendengar kabar langsung diajukan tahap 2, pelimpahan tersangka dan alat bukti. Tentunya kami sangat berkeberatan dengan perilaku yang telah dilakukan oleh KPK. Ada charge itu hanya bisa di penyidikan ya, nggak hanya di persidangan? Di penyidikan ditentukan bahwa di dalam penyidikan maupun di persidangan, tersangka maupun terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan saksi adi charge yang meringankan. Ini juga berkaitan dengan praper, nanti gugur juga dong? Ketika ya, itu dilimpahkan. Kalau mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi, tentunya harus menghormati dulu pra-peradilan yang ada sebelum ada jadwal sidang pertama pembacaan dakwaan. Tetapi kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh KPK hari ini yang kami sudah melihat kecurigaan kami bahwa ingin mempercepat perkara ini untuk menghindari pra-peradilan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.